Halo, ketemu lagi sama gue di Top 5 News of the Week. Rangkuman berita sepekan yang sayang kalau lo lewatin. Kita mulai dari berita pertama. Ada yang tahu Alex Nurdin? Mantan Gubernur Sumatera Selatan ini pada 16 September 2021 lalu ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD. Ia pun langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kerugian negaranya nggak main-main nih, lebih dari 400 miliar. Kapus Penkum Kejagung mengatakan, Alex selaku Gubernur Sumatera Selatan saat itu diduga meminta alokasi gas bagian negara dari BP Migas untuk PDPDE. Gak cuma itu, Alex yang kini anggota DPR dari fraksi Golkar diduga juga menyetujui kerjasama antara PT PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Dikakarya Lintas Nusa dan membentuk PDPDE Gas dengan tujuan menggunakan PDPDPE Sumatera Selatan Gas untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara. Alex Nurdin gak sendiri, Kejagung juga menangkap Mudai Madang, lalu ada Direktur Utama PT PDPDE dengan inisial CISS, dan AYH selaku Dirut PT DKLN. Berita korupsi itu nggak udah-udah ya? Mungkin kurang berat hukumannya. Gimana kalau menurut kamu? Berita selanjutnya datang dari Bumi Cenderawasih. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali melakukan aksi teror. Mirisnya kali ini, fasilitas kesehatan puskesmas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua menjadi sasaran pembakaran kelompok tersebut. Aksi teror ini juga melukai sejumlah tenaga kesehatan. Bahkan, seorang nakes bernama Gabriela Melani ditemukan tewas di jurang oleh tim SAR. Satu nakes bernama Christina sampai dalam kondisi kritis. Sementara seorang lainnya masih hilang. Pasca peristiwa ini, Ketua ID Wilayah Papua Arnold Aronger meminta pemerintah pusat dan daerah serta aparat keamanan untuk menjamin keamanan para nakes selama bertugas di Papua. Padahal sudah seharusnya ya, di area konflik, tenaga kesehatan harus dilindungi dan dijamin keamanannya. Berita ketiga datang dari KPK. Nggak pernah sepi berita nih KPK. Tapi kali ini, beritanya justru datang dari internal mereka sendiri. Pimpinan KPK resmi memberhentikan 57 pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara pada 30 September 2021. Nah, salah satunya itu adalah penyidik senior nonaktif KPK, Novel Baswedan. Pemecatan ini lebih cepat 1 bulan dari sebelumnya, yakni 1 November 2021. Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan pihaknya enggan menunggu batas maksimal pemecatan pegawai. Anggota DPR dan ICW pun merespon akan hal ini. Nah, gimana? Kalau tetap dipecat, apa ini berarti KPK mengabaikan rekomendasi Ombudsman? Menurut kalian gimana? Di berita keempat nih yang agak santai aja ya. Jadi kemarin, ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Blitar, Selasa 7 September 2021, ada peristiwa unik. Ada seorang peternak ayam petelur bernama Suroto membentangkan spanduk ke arah iring-iringan mobil Presiden. Tulisannya sih tidak provokatif, tapi cukup untuk membuat ia berurusan dengan aparat. Banyak yang menyayangkan tindakan polisi dalam mengamankan Suroto. Tapi, justru setelah berita ini viral, Suroto lantas diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara. Suroto mengatakan, satu-satunya orang yang bisa menolong peternak hanyalah Presiden Jokowi. Dan ia pun meminta maaf atas tindakannya tersebut. Tapi Presiden Jokowi justru berterima kasih kepada Suroto. Karena tindakannya, ia jadi tahu masalah yang dihadapi para peternak telur ayam. Oh iya, buntut dari masalah ini, Kapolri meminta semua jajarannya untuk bersikap humanis dalam menghadapi berbagai situasi. Gimana menurut kamu kalau soal berita yang ini? Siapa yang udah ke bioskop? Udah lama banget tutup ya? Nah, tanggal 16 kemarin, perdana tuh dibuka lagi. Tentu saja sesuai protokol kesehatan yang ketat. Jadi, PLT Kadisparekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, mengatakan seluruh bioskop di Jakarta
mulai beroperasi pada hari Kamis 16 September 2021. Dan semua bioskop telah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan sudah mengizinkan bioskop untuk buka dengan beberapa persyaratan. Pertama, memakai aplikasi Peduli Lindungi untuk screening. Yang kedua, kapasitas maksimal 50%. Dan hanya pengunjung dengan kategori hijau yang boleh masuk, yaitu pengunjung yang sudah divaksin. Yang ketiga, anak usia kurang dari 12 tahun tidak boleh masuk. Yang keempat, tidak membawa makanan, menjual makanan dan minuman di area bioskop. Yang kelima, memakai masker dan menjaga jarak. Gimana? Masih minat ke bioskop? Oke, itu 5 berita terpopuler minggu ini. Yang mana berita favorit kalian? Tulis komentar di bawah ya.